Laporan bos, Sidomulyo, Lampung Selatan. Cabai varietas hibrida 25.000 batang, perlakuan full sas. Sebelum pakai sas belum pernah nemuin buah cabai seperti ini. 90% nyantol semua, tanpa dirempel, semua tunas dipelihara. Ternyata dengan perlakuan sas mampu. Ini bosku, nih tunasnya dipelihara semua. Ini varietas hibrida yang kata orang paling sulit, tapi dengan perlakuan sas alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat maupun rekan tani sekalian, khususnya mitra petani SAS. Kali ini kita akan berdiskusi dan membahas masih tentang tanaman cabai sebagai kelanjutan dari video-video saya sebelumnya. Mengingat ada salah satu pertanyaan dari sahabat rekan tani kita yang menurut saya cukup unik, dan kebetulan jawaban dari pertanyaan sahabat kita tadi dari dulu-dulunya memang sudah saya ikroin ya, atau saya amati dari setiap tahapan-tahapan proses budidaya tanaman cabai, baik yang saya lakukan sendiri maupun yang dilakukan oleh mitra-mitra petani kita, mulai dari zaman saya bekerja di formulator. Pertanyaannya cukup simpel, di mana beliau mengungkapkan keluh kesahnya, mengapa tanaman cabai saya itu di awal-awal luar biasa bagus, sampai umur 3 bulan juga masih bagus, dan setelah panen ketiga tiba-tiba serangan penyakit virus bisa begitu cepat menular dari satu tanaman ke tanaman yang lain. Dan menurut penuturan beliaunya dari awal-awal memang selalu mengikuti panduan yang saya sarankan, baik melalui YouTube maupun grup Facebook Warung Kopi. Saya juga pernah mengalami hal yang sama, di mana kita sudah menjaga tanaman cabai kita dari awal hingga masa produksi, dan di fase generatif setelah panen beberapa kali, terutama pada masa panen ketiga hingga kelima, sudah mulai menunjukkan gejala serangan virus, padahal sebelum-sebelumnya tidak ada gejala itu. Tapi bertahun-tahun itu saya pelajari dan saya amati. Saya tidak bilang itu meneliti ya, karena saya bukan peneliti, tapi ya saya tetap berikro terus mengamati tahapan demi tahapan tanaman cabai tersebut. Dan pada akhirnya saya hanya bisa menyimpulkan bahwa rata-rata penularan penyakit virus di masa-masa generatif mutlak adalah kesalahan kita sendiri, karena kurangnya kewaspadaan dan sterilitas serta sembrono mengelola tanaman, khususnya dalam mengambil hasil panen. Dan itu alhamdulillah sudah saya kaji ya dari musim ke musim. Ternyata yang menyebabkan itu adalah hal-hal sepele dari keteledoran kita, apalagi dengan kondisi tanaman yang sudah mulai kita panen, ada rasa euforia ataupun santai kita, sehingga kita sendiri kurang waspada terhadap tanaman. Bahkan secara umum, nggak usah orang lain, saya sendiri awalnya juga akan selalu menyalahkan dan mengkambing hitamkan hama-hama vektor penularan virus. Tapi apabila kita kaji secara fisiologi, setelah petikan ketiga sampai kelima, yang pada umumnya kondisi tanaman cabai kita tersebut berusia 90 sampai 120 HST. Karena disitulah masa-masa panen
buah-buah yang terbentuk pada usia antara 60 sampai 75 HST. Sebetulnya masalahnya hanya sepele, akibat dari proses panen atau pemetikan yang kita lakukan pada tanaman cabai kita. Dasar fisiologi tanaman berikutnya yang menjadi landasan, di mana kondisi tanaman setelah usia di atas 90 HST pada umumnya sudah mempunyai kemapanan baik secara proses hidup, ketahanan tubuh, dan imunitasnya. Ya kalau nanti teman-teman nggak percaya, melihat tanaman cabai kita sudah berusia 90 HST ke atas, maka biarkan, nggak usah melakukan aplikasi pestisida khususnya insektisida apapun hingga rentang 1 bulan ke depan. Tapi dengan catatan, jangan dipanen atau buah yang ada di tanaman biarkan saja. Insya Allah tanaman cabai kita itu tetap normal, kecuali adanya penyakit yang disebabkan oleh jamur dan bakteri. Namun yang disebabkan oleh virus, insya Allah tidak akan terjadi. Ya nanti sama-sama kita berikro ya dengan pengalaman di lapangan masing-masing. Kenapa demikian? Ya karena tanaman tadi sudah mempunyai kestabilan dalam segala proses fisiologinya, di mana akar, batang, dan daun sudah menjalankan fungsinya secara mapan dan semestinya. Jaringan tanaman juga sudah menua, dinding selnya juga semakin lebih kokoh yang akan sulit dipenetrasi oleh hama. Sehingga kedua alasan tadi yang membuat saya berani menyatakan bahwa serangan virus tadi lebih cenderung diakibatkan oleh kitanya sendiri, terutama dalam proses panen. Pernah nggak sahabat dan rekan tani itu mengkaji bahwa dalam satu hamparan pertanaman cabai kita tidaklah mungkin semuanya itu akan sehat. Dipastikan ada 1 atau 2 bahkan lebih yang sudah terjangkit virus, dan tetap kita biarkan kemudian tumbuh hingga berbuah meskipun kondisi tanaman maupun buahnya tidak normal. Apalagi dalam proses panennya kita mengandalkan tenaga kerja, maka penularan virus tadi akan semakin cepat. Begitu juga dengan penyakit patek atau antraknos yang juga akan semakin cepat menular dari tanaman satu ke tanaman yang lain, dari buah yang satu ke buah yang lain. Karena tanpa kita sadari, pada saat memetik buah-buah cabai tadi, kita melakukannya secara serampangan. Memetik buah-buah dari tanaman yang sakit, kemudian berpindah ke tanaman yang lain yang kondisinya masih sehat. Dan itu berlaku secara berulang-ulang setiap kita melakukan pemanenan. Maka dulu saya apabila tanam cabai dan pada saat panen kita menggunakan tenaga kerja, terutama perempuan, saya sudah ingatkan pada semua pekerja panen untuk tidak melakukan tindakan apapun, terutama menyentuh atau memetik buah-buah pada tanaman yang sakit. 1 atau 2 hari sebelumnya saya suruh salah satu tenaga kerja laki-laki atau saya sendiri menandai tanaman-tanaman yang sakit tersebut dengan tanda khusus, misalnya saja tali rafia, dan kemudian kita informasikan kepada pekerja panen agar semua tanaman yang sudah ditandai dengan tali rafia tersebut jangan disentuh dan jangan dipetik. Kemudian jadi pertanyaan, lah terus buah-buah di tanaman yang sakit itu apakah nggak perlu dipanen, Mas? Ya wajib kita panen juga dong. Kan sayang kalau ada 100 batang saja tanaman yang sakit dikalikan 5 buah saja, itu berarti sudah 500 buah, hampir 2 kg. Kalau harganya pas di atas 25.000, kan ya lumayan sudah 50.000, bisa untuk menggaji 1 orang tenaga panen perempuan. Hanya saja tanaman yang sakit yang sudah kita tandai tadi kita panen setelah semua tanaman yang tidak ditandai itu selesai kita panen. Dan setelah itu kan pekerja panen langsung pulang.
Tidak perlu lagi ublak di lahan tanaman cabai kita, sehingga virusnya dibawa pulang ke tangan pekerja kita masing-masing. Nggak perlu menyentuh tanaman-tanaman cabai kita yang sehat. Perlu juga kami tambahkan bahwa dengan banyaknya pelukaan dari proses pemetikan buah-buah cabai berpotensi pada resiko penularan yang masif, karena dengan adanya pelukaan akan membuat mudah bagi virus, bakteri maupun jamur menempel dan mempenetrasi jaringan tanaman melalui bidang-bidang yang luka tadi. Maka wajar dengan faktor-faktor yang sudah saya sebutkan ditambah faktor pelukaan tadi, proses penularan penyakit berlangsung cepat dan sistematis. Kondisi ini berlaku juga untuk penyakit pate atau antraknos, di mana tangan-tangan kita pada waktu memetik buah secara otomatis akan menyentuh atau memegang buah-buah yang lain yang tanpa kita sadari. Bila kita memetik buah yang sudah terinfeksi pate, meskipun niatnya itu tadi untuk membuang buah-buah yang sudah terinfeksi, namun tanpa kita sadari, pada akhirnya bibit-bibit ataupun spora dari jamur antraknos tadi menempel di tangan, kemudian sengaja atau tidak sengaja akan memindahkan bibit ataupun spora dan penyakit baik pada tanaman yang terserang itu sendiri maupun ke tanaman-tanaman yang lain yang sebelumnya tidak terserang oleh penyakit tersebut. Jadi dari apa yang saya jelaskan tadi akan membuat proses penularan penyakit semakin lebih cepat, apalagi dengan perantara tubuh kita sebagai media penularan yang cukup potensial. Mengingat kita selalu bergerak dalam memanen, disertai dengan agresivitas tangan-tangan kita yang selalu berpindah dari satu tanaman ke tanaman yang lain, dari cabang yang satu ke cabang yang lain, dan dari buah yang satu ke buah yang lain. Nah, kemudian boleh ya saya promosi, setelah 1 atau 2 hari pemanenan atau pemetikan buah-buah cabai, kami sarankan teman-teman segera menyemprot tanaman cabai kita dengan Salmar dosis 25 cc yang ditambahkan dengan Saka dosis 25 cc juga, baru ditambahkan lagi Prima SAS dosis 40 cc per tangki. Tujuannya agar tanaman tidak stres setelah terjadi pelukaan massal akibat proses pemetikan atau proses panen. Karena dalam memetik buah cabai itu kan pastinya tanaman akan mengalami pelukaan, sehingga dengan penyemprotan tadi bisa mempercepat pemulihan bagian-bagian tanaman yang luka atau yang rusak. Selain itu juga bisa mencegah dan menangkal untuk datangnya hama maupun penyakit, karena di Saka, Salmar maupun Prima SAS secara komplit selain bisa merangsang pembungaan kembali serta meningkatkan kualitas hasil panen pada Salmar, juga terdapat biopestisida, terutama sekali yang paling banyak di Prima SAS, kemudian di Saka, dan sedikit di Salmar Andalan. Ini iklan tapi saran yang beneran ya, dan insya Allah sudah sangat-sangat teruji. Jadi demikian ya sahabat dan rekan tani, pembahasan cabai kali ini. Jangan menyepelekan segala sesuatu yang sebenarnya bisa menjadi penyebab utama dari kerugian kita sendiri. Saya Budiarto dari Stabat Langka Sumatera Utara bersama SAS Jayalah Petani Indonesia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.